Cara menarik perhatian si pujaan hati. Mendapatkan perhatiannya membuat kontak menjadi diri sendiri. Memiliki rasa suka terhadap seseorang terkadang menjadi hal yang sulit untuk dijalani, terutama jika kamu merasa ia tidak menyadari kehadiranmu. Meskipun tidak ada resep rahasia untuk mendapatkan perhatiannya, ada beberapa hal penting yang bisa kamu lakukan untuk memastikan ia menyadari kehadiranmu. Yang pertama, kamu perlu menunjukkan sisi terbaikmu. Ini artinya, tunjukkan penampilan terbaik, jadilah sosok yang aktif dan positif, dan cerminkan kepercayaan diri. Setelah itu, cobalah cari situasi yang memungkinkanmu untuk berbicara kepadanya agar ia menyadari betapa unik dan menariknya dirimu. Metode 1. Mendapatkan perhatiannya. 1. Sisihkan lebih banyak waktu untuk mengatur penampilanmu. Luangkan 10-15 menit tambahan untuk menyiapkan penampilan terbaik sebelum kamu bertemu dengannya. Bahkan, hal-hal kecil bisa mengubahmu dari sosok yang biasa saja menjadi sosok yang menawan. Penampilan terbaik tidak hanya menarik perhatian sang pujaan hati, tetapi juga memberimu kepercayaan diri tambahan yang diperlukan untuk mendekatinya. Perhatikan rambutmu. Perlu diingat bahwa menyisir cepat saja bisa membuat perubahan besar. Selain itu, terutama untuk perempuan, pelurusan atau pengeritingan rambut dapat memberikan kepercayaan diri tambahan. Jika kamu mengenakan tata rias, pastikan kamu mengenakannya dengan tepat dan tata rias yang dikenakan dapat bertahan lama sepanjang hari. Pastikan juga kamu merawat tubuhmu secara keseluruhan dengan tidur cukup dan merawat kulit agar kamu tampak segar dan sehat. 2. Tunjukkan penampilan yang berbeda. Mengenakan pakaian yang berbeda dari orang lain merupakan cara yang tepat agar kamu bisa mendapatkan perhatiannya. Hal ini semakin efektif, terutama jika kamu berada di lingkungan dengan orang-orang yang memiliki selera berpakaian yang relatif serupa. Jika para siswa lain di sekolah menunjukkan gaya berpakaian yang serupa atau mengenakan seragam, cobalah kenakan kalung yang menarik atau sepasang sepatu kets keren untuk menarik perhatian si pujaan hati. Jika kamu berada di lingkungan tempat kerja, kenakan sesuatu yang berbeda, tetapi masih tampak sopan dan tepat. Sebagai contoh, kamu bisa mengenakan kemeja berkerah dengan pola yang menarik atau ikat kepala yang berkilau. 3. Kenakan pakaian berwarna merah. Jika merah adalah warna kesukaanmu, tunjukkanlah dalam pakaianmu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita lebih tertarik kepada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna merah. Kenakan gaun atau kemeja berwarna merah untuk menarik perhatiannya. Jika kamu tidak menyukai pakaian berwarna merah, pilihlah pakaian lain dengan warna cerah agar kamu lebih menonjol ketimbang orang lain. 4. Jangan terlalu berlebihan ketika berpakaian. Ketika kamu mencoba membuatnya terkesan, terkadang mudah bagimu untuk melakukannya secara berlebihan. Kamu memang perlu tampil rapi dan menarik, tetapi jangan lupa untuk mengenakan pakaian yang tepat atau cocok dengan situasi yang ada. Sebagai contoh, jika pujaan hatimu sedang mengikuti kelas yoga, jangan kenakan pakaian berkelas, seolah-olah kamu akan berjalan di atas karpet merah. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Hal yang sama juga berlaku untuk penggunaan parfum dan kolonye. 5. Pastikan si pujaan hatimu melihatmu. Tunjukkan usaha terbaik agar ia selalu bisa melihatmu. Jika kamu berada satu kelas dengannya, cobalah duduk di dekat atau di depannya. Jika kamu bertemu dengannya di pusat kebugaran, cobalah berolahraga di dekatnya. Tetap lakukan ini hingga kamu yakin ia telah melihatmu dan menyadari kehadiranmu. Jangan lakukan hal tersebut hingga pujaan hatimu terlalu sering melihatmu. Ingatlah bahwa ada perbedaan antara usaha untuk membuatnya menyadari kehadiranmu dan menguntitnya. 6. Cobalah untuk sering terlibat dalam aktivitas-aktivitas. Libatkan diri dalam aktivitas yang diikuti olehnya. Jika kamu bersekolah di tempat yang sama dengannya, cobalah bergabung dengan tim olahraga atau aktivitas ekstrakurikuler yang ia ikuti.
Jika kamu bertemu dengannya dalam kegiatan atau kelompok sukarela, luangkan lebih banyak waktu dalam kegiatan atau kelompok tersebut. Keterlibatan yang lebih besar membuatnya bisa lebih sering melihatmu. Selain itu, kamu pun akan tampil sebagai sosok yang penuh dengan semangat dan ingin membantu. Kedua hal tersebut tentunya merupakan karakter yang menarik. Metode 2. Membuat kontak. 1. Temui teman-temannya. Jika kamu terlalu gugup untuk berbicara dengannya, cobalah berbicara dengan teman-temannya. Jika salah satu temanmu mengenal teman-temannya, temui mereka dan mengobrolah. Jika kamu tidak memiliki koneksi dengan teman-temannya, cobalah temui satu atau dua orang temannya dengan mengobrol tentang hal-hal yang sama-sama disukai atau dijalani, seperti pekerjaan kelas atau proyek tertentu. Kamu bisa memulai percakapan dengan mudah, seperti jadi, kapan tenggat waktu untuk tugas akhir bahasa Inggris kelas. Jika kamu pada akhirnya banyak mengobrol dengan teman-temannya, kamu bisa bertemu dan meluangkan waktu bersama sang pujaan hati dengan cepat. Berteman dengan teman-temannya merupakan cara yang tepat untuk membuatnya tertarik. Jangan bicarakan perasaanmu kepada teman-temannya. Jika kamu langsung menanyakan tentangnya setelah bertemu dengan teman-temannya, ada kemungkinan mereka akan mengetahui bahwa kamu menyukainya. Cobalah untuk bersikap lebih tenang dan santai. 2. Tunjukkan rayuan secara nonverbal. Jika kamu merasa gugup untuk mendekatinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatiannya dan menunjukkan ketertarikan. Tunjukkan kontak mata dan tersenyumlah. Kontak mata dan senyuman dapat menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang ramah dan bersahabat, tetapi pastikan kamu tidak menunjukkannya secara berlebihan. Jika pada awalnya sang pujaan hatimu tidak menanggapinya, jangan terus melemparkan kontak mata atau senyuman kepadanya. Jika kamu seorang perempuan, mainkan rambutmu, terutama jika rambutmu panjang. Pelintirkan rambutmu dengan jari atau sibakan ke samping. Menarik perhatian dengan rambut merupakan salah satu cara untuk menonjolkan salah satu asetmu. 3. Mulailah percakapan. Jika kamu belum pernah berbicara kepadanya sebelumnya, inilah waktunya untuk mencoba. Carilah alasan untuk berbicara kepadanya, terutama ketika tidak ada banyak orang agar kamu tidak terganggu. Jika kamu belum mengenalnya, bicaralah mengenai sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas yang sama-sama dijalani. Sebagai contoh, jika kamu sedang mengantre untuk mendapatkan membeli sesuatu, kamu bisa bertanya, "Hei, apakah menurutmu ini terlalu lama?" Jika kamu sedang berada di ruang istirahat di kantor, kamu bisa mengatakan, "Hei, apakah kamu sudah mencoba kuki yang Susan bawa?" Rasanya enak sekali. Mengajukan pertanyaan merupakan cara yang tepat untuk memulai percakapan. Sebagai contoh, jika kamu satu kelas dengannya, kamu bisa bertanya, "Hei, apa tugas rumah yang tadi diberikan oleh Pak Budi?" Kamu juga bisa meminta bantuannya. Meminta bantuan sang pujaan hati, baik untuk membuka kaleng stoples, membawakan tas yang berat, atau mengerjakan tugas rumah, dapat menjadi cara yang tepat untuk memulai percakapan dengannya. Selain itu, hal tersebut juga bisa membuatnya merasa senang dengan dirinya sendiri. Tentunya, ini dapat menjadi cara yang baik untuk membuat interaksi pertamamu dengannya terkesan positif. 4. Bicarakan tentang hal-hal yang sama-sama diminati. Setelah kamu mulai mengobrol dengannya, bicarakan tentang apapun yang sama-sama disukai. Biasanya, seseorang tertarik kepada orang-orang yang memiliki minat yang sama. Oleh karena itu, berbicara mengenai minat yang sama merupakan cara yang menyenangkan untuk mempererat hubungan. Sebagai contoh, jika kamu berdua bergabung di tim olahraga trek dan lapangan sekolah, kamu bisa bertanya, "Jadi, apa pendapatmu mengenai latihan berikutnya?" 5. Tanyakan tentang dirinya. Dengan bertanya tentang dirinya, kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu tertarik dan ingin mempelajari lebih banyak tentangnya. Karena orang-orang senang berbicara mengenai dirinya sendiri, ini juga dapat menjadi cara yang baik untuk menjaga jalannya percakapan. Sebagai contoh,
kamu bisa bertanya, jadi, sudah berapa lama kamu bekerja di sini atau mata kuliah apa saja yang kamu ambil semester ini? 6. Jadilah pendengar yang baik. Setelah menanyakan kabar dirinya, kamu mungkin khawatir dengan apa yang akan perlu kamu katakan setelahnya, bagaimana kamu harus menanggapinya, atau apa yang harus dilakukan jika terjadi hening yang cukup lama dalam percakapan. Semuanya bisa kamu atasi dengan mendengarkan ucapannya. Terkadang sulit untuk mendengarkan seseorang sementara kamu terlalu berfokus kepada rasa gugup yang dirasakan. Dengan mendengarkan secara saksama, kamu bisa mengalihkan perhatian dari dirimu dan memahami apa yang ia ucapkan. Cobalah tanggapi ucapannya dengan pertanyaan lanjutnya yang bermakna, atau sesuatu yang bisa menunjukkan kepadanya bahwa kamu tertarik dan mendengarkan ucapannya. Jika ia berbicara mengenai kelas scuba diving yang ia ikuti, tanyakan seberapa besar ketertarikannya dalam hal menyelam, di mana ia belajar, atau berapa lama waktu yang diperlukan hingga ia bisa mendapatkan sertifikat penyelam. Jangan menganggap jeda dalam percakapan sebagai kesempatan untuk mengubah fokus percakapan, agar kamu bisa berbicara tentang dirimu. Dalam percakapan, setiap orang harus memberi dan menerima sehingga kamu tidak boleh meluangkan seluruh waktu untuk mengobrol tentangnya. Akan tetapi, jangan sampai kamu terkesan seperti menunggunya untuk beristirahat sejenak agar kamu bisa berbicara tentang dirimu sendiri. Dengan menunjukkan bahwa kamu adalah pendengar yang baik dan dengan tulus tertarik kepadanya dan ucapannya, kamu bisa membuatnya merasa nyaman ketika sedang bersamamu. Jika kamu tidak merasa terlalu gugup, buatlah kontak mata dengannya untuk menunjukkan bahwa kamu tertarik dan mendengarkan ucapannya. Akan tetapi, jangan menatapnya terlalu dalam karena hal tersebut dirasa terlalu intens. Cukup tatap matanya sesekali saja. Tunjukkan bahwa kamu mendengarkannya dengan mengangguk atau bergumam, Miss, atau ya. 7. Berikan ia pujian. Meskipun terkesan dangkal, setiap orang menyukai sanjungan. Ketika kamu berbicara, cobalah berikan ia pujian atas sesuatu. Pujian juga dapat menjadi cara hal yang tepat untuk menjaga jalannya percakapan karena adanya pujian dapat memberikan jalan agar kamu berdua bisa membicarakan tentang hal lain. Jika kamu mengenalnya melalui aktivitas olahraga yang dijalani, kamu bisa mengatakan, "Aku pernah melihatmu bermain sepak bola. Kamu hebat sekali." Kamu juga bisa mengatakan, "Aku suka kemejamu," atau memujinya atas aspek-aspek penampilannya yang lain. Berikan ia satu pujian saja agar kamu tidak terkesan seperti sedang menjilatnya. 8. Tertawalah ketika ia melontarkan lelucon. Cara lain untuk memuji dan terhubung dengannya adalah dengan tertawa ketika ia melontarkan lelucon. Hal tersebut menunjukkan kepadanya bahwa kamu memiliki selera humor yang serupa dan merasa bahwa ia adalah sosok yang lucu. Tertawa bersama juga merupakan cara yang baik untuk lebih terhubung dan berbagi keceriaan bersama. Ketika kamu tertawa, kamu bisa mengatakan, "Kamu lucu sekali." Jika kamu ingin lebih menunjukkan rayuanmu, sentuhlah lengannya ketika kamu tertawa. Ini dapat memperdalam hubungan dan merupakan salah satu cara untuk membuatnya merasa lebih dekat denganmu. 9. Tetap terhubung dengannya. Cobalah untuk tetap bertemu dan berbicara dengannya. Setiap kali kamu melihatnya di lorong kelas atau di tempat lain, sapalah ia. Bahas kembali topik percakapan yang sebelumnya dibahas. Jika kamu merasa bahwa ia menyukaimu, tunjukkan rayuan yang lebih intens atau, bahkan, ajaklah ia berkencan. Metode 3. Menjadi diri sendiri. 1. Tunjukkan gayamu. Perhatikan pakaian-pakaianmu. Pastikan semua pakaianmu bisa mencerminkan siapa dirimu, dan bukan hanya pakaian yang kamu miliki selama bertahun-tahun dan enggan kamu singkirkan. Pakaianmu merupakan hal hebat yang bisa kamu manfaatkan untuk mengekspresikan diri dan kepribadianmu. Jika kamu memiliki gaya yang menonjol, sang pujaan hatimu bisa mendapatkan gambaran mengenai siapa dirimu dan hal-hal yang kamu sukai sehingga ia akan tertarik untuk mengobrol denganmu.
Jika kamu adalah sosok pria yang menyukai olahraga, cobalah kenakan kaos tim favoritmu. Jika kamu adalah sosok perempuan yang feminin dan menggemaskan, tonjolkan sisi tersebut dengan mengenakan pakaian berwarna pastel dan berendah. Jika kamu adalah sosok pemberontak, cobalah kenakan kaos band dan celana jeans hitam. Jangan mengikuti gaya berpakaian sang pujaan hatimu. Hanya karena ia memiliki penampilan yang rapi, tidak berarti kamu harus berpakaian seperti hendak mengunjungi tempat berkelas jika memang itu bukanlah gayamu. Kamu harus merasa nyaman dan menjadi diri sendiri dengan pakaian yang dikenakan. 2. Keluarkan suaramu. Pastikan suaramu terdengar ketika ia berada di dekatmu. Jika kamu berada satu kelas dengannya, berpartisipasilah di kelas dan jawablah pertanyaan yang diajukan guru. Keluarkan pendapat dan tanggapanmu dalam pertemuan kerja atau kelompok. Bahkan, kamu juga bisa sekadar mengobrol dengan teman-temanmu ketika ia ada di dekatmu. Dengan begini, ia akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai seperti apa dirimu. Berusahalah sebaik mungkin untuk tampil ceria dan bersemangat ketika berada di dekatnya. Secara alami, seseorang lebih tertarik kepada orang-orang yang berbahagia dan percaya diri. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk menjadi sosok yang positif ketika ia berada di dekatmu. 3. Gunakan media sosial. Penggunaan media sosial merupakan cara yang tepat untuk terhubung dengannya secara tidak langsung. Meskipun pujaan hatimu belum berteman denganmu di Facebook atau tidak mengikuti akun media sosialmu, ia masih tetap bisa melihat kiriman atau fotomu dengan adanya hubungan teman bersama. Cobalah bangun kehadiranmu di media sosial untuk menunjukkan sisi terbaikmu. Pastikan kiriman dan foto yang kamu unggah bisa menggambarkanmu sebagai sosok yang positif dan menarik. Pastikan kamu tidak ditandai di foto-foto yang jelek atau foto-foto yang menampilkanmu sedang melakukan hal-hal yang tidak pantas. 4. Gunakan bahasa tubuh yang mencerminkan kepercayaan diri. Meskipun sang pujaan hatimu membuatmu gugup, berusahalah untuk tetap bersikap percaya diri. Berdirilah dengan tegak dan tunjukkan senyum yang santai. Jangan menyilangkan lenganmu, melihat ke bawah atau tampak gelisah. Perilaku-perilaku tersebut bisa membuatmu tampak protektif atau gugup. Selain itu, pastikan tubuhmu tetap mengarah kepadanya, bukan ke arah yang berlawanan.